kita akan menerima kuasa dari Mas Topi Merah, ya, kuasa resmi karena hari ini secara resmi Mas Topi Merah juga disomasi oleh kuasa hukumnya Rismond Sianipar. Nah, ternyata di setir gitu soalnya oleh termul-termul yang memang itu mungkin udah kelabakan. Kerjaannya ya. termul itu, kalau nggak ada itu nggak ada kerjaan, nggak ada pengangguran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Akhirnya si Topi miring pucat pasi sahabat ya, karena mendapatkan somasi dari Rismond Sianipar melalui pengacaranya yaitu Bang Jamada Girsan. Dan saya kira ini adalah merupakan titik balik dari euforia selama ini Roy Panji CS, terutama Topi Merah. Dengan bangganya dia berupaya mendelegitimasi apa yang menjadi temuan daripada Rismond Sianipar terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang menegaskan bahwa ijazah itu asli. Jadi seolah-olah bahwa si Topi miring ini berupaya menggantikan peran Rismond Sianipar di tengah-tengah Roy Panji CS. Dan awalnya saya kira itu akan berhasil karena dengan adanya temuannya si Topi miring ini membuat Refli Harun terutama dan Roy Panji itu keblinger, memblow up habis-habisan. Dan apa yang terjadi? Ternyata temuannya itu adalah sesuatu yang benar-benar palsu, dalam artian apa yang dia kibulkan ke publik itu sesuatu yang menurut hemat saya adalah pembodohan dan sekaligus pembohongan secara besar-besaran yang dilakukan oleh si Topi miring ini, dan berefek pada glorifikasi yang sangat luar biasa oleh Roy Panji CS. Oleh karena itu wajar saja kalau kemudian disomasi oleh Rismond Sianipar dan pada akhirnya dia pucat sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita cek videonya secara bersama-sama bagaimana pernyataan daripada si Topi miring yang didampingi oleh Roy Panji dan pengacaranya ya, karena dia sudah menggunakan pengacara. Siapa lagi oleh orang yang dianggap oleh Rismond Sianipar sebagai orang yang demam untuk tampil di televisi, pengacara yang aji mumpung ya. Ini dia videonya sahabat. Hari ini kita akan menerima kuasa dari Mas Topi Merah, ya, kuasa resmi karena hari ini secara resmi Mas Topi Merah juga disomasi oleh kuasa hukumnya Rismond Sianipar, mantan rekan kita juga, mantan sahabat kita juga Mas Roy ya, yaitu Jamada Girsang. Dan somasi itu sudah disampaikan secara resmi, ada surat juga disampaikan lewat WhatsApp ya. Mas Topi Merah nanti bisa menjelaskan. Ya. Sebenarnya saya sudah paham akan resikonya dari jauh-jauh hari, namun sangat sangat tidak disangka bahwa memang dukungannya sangat besar gitu Pak. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung juga. Dan di sini terakhir konten saya itu kan membuktikan kalau misalkan yang ditampilkan oleh Pak Rismond itu ini ya Pak, editing kayak gitu, diduga editing kayak gitu. Nah, ternyata di setir gitu soalnya oleh termul-termul yang memang itu mungkin udah kelabakan. Kerjaannya termul itu, kalau nggak ada itu nggak ada kerjaan, nggak ada pengangguran semua termul itu. Besok saya bikin ini Pak, tutorial mengubah komentar termul jadi AdSense. Anak muda keren, anak muda keren. Nah, gue bangga malu anak muda. Nah di sini saya mencoba merilekskan diri agar secara psikologi saya juga bisa tenang, dan alhamdulillahnya sekarang sudah ada di di tahap oke, ini memang saatnya kita itu bersuara kayak gitu Pak. Akhirnya ketika saya sudah bersuara ternyata tekanannya makin besar Pak. Termasuk juga ada surat somasi yang awalnya itu berupa chat dari kuasa hukumnya Pak Rismond, Pak Jamada Girsang yang baru tadi
tadi siang atau sore atau maghrib, saya juga agak lupa, nanti saya cek lagi deh. Nah itu sudah melayangkan somasi kayak gitu. Tapi di sini alhamdulillahnya saya sudah dibantu sama Pak Abdul Mubur dan kawan-kawan lawyer. Dari saya sebutkan aja Pak. Boleh? Iya. Dari Pak Aspardi Piliang, SHMH, dan Pak Azam Khan, SH. Betul. Jadi dengan surat ini mungkin alhamdulillahnya saya sudah merasa sangat terbantu gitu. Amin. Itu aja sih Pak dari saya. Nah akhirnya kan topi miring betul-betul miring topinya sahabat. Apa yang terjadi ya sahabat-sahabat saksikan sendiri. Dia sudah sangat loyo membuat pernyataannya, dan bahkan katanya sebelum ketemu Roy Panci dan pengacara, dia sangat was-was sahabat ya dengan situasi yang dihadapi. Nah yang saya mau tegaskan bahwa inilah efeknya kalau kebohongan itu selalu dianggap sebagai kebenaran dan diglorifikasi habis-habisan. Akhirnya apa yang terjadi? Kena batunya, dia disomasi oleh Rizwan Syahipar. Dan pada akhirnya kita berharap orang-orang seperti ini, karena betul-betul dia punya analisa mungkin benar, tapi yang dia analisa itu adalah hal yang tidak pernah dia cross check kebenaran aslinya. Akhirnya apa yang terjadi ya ini. Mestinya sebagai seorang peneliti itu sebelum dibeberkan ke publik, itu cek and recheck dulu, terutama terhadap dokumen aslinya. Kan sebenarnya gampang. Apa yang diomongkan ini kan ada juga di ijazahnya Refli Harun, di ijazahnya si Tipu, di ijazahnya Roy Panci. Kalau benar-benar itu adalah merupakan salah satu kunci rahasia yang kira-kira membuat dokumen ini tidak bisa dipalsukan. Artinya apa? Tanda ini ada di ijazah-ijazah yang lain yang dikeluarkan oleh UGM. Nah, tetapi lagi-lagi karena memang niatnya busuk, dia mau menghancurkan nama baik Pak Jokowi, ya inilah yang terjadi. Dia glorifikasi habis-habisan. Dan yang paling membuat kita heran dan miris itu sekelas Refli Harun dengan Roy Panci yang notabene mengaku orang yang hebat, mengaku orang yang cerdas, melakukan hal tersebut. Jadi sekali lagi sahabat, tidak ada bagusnya itu kalau seluruh didasarkan pada kebencian dan iri dengki. Nah, apalagi kalau dibumbui lagi dengan niat politik jahat di baliknya. Inilah yang terjadi. Saya kira demikian ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi topi miring, dan pada akhirnya Roy Panci dan Refli Harun yang awalnya mendapat angin segar karena ada bakal pengganti Rizwan Syahipar, ternyata hasilnya song sahabat, dan saya yakin topi miring ini akan menjadi pesakitan di ujung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.